Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan dan lagi-lagi kembali meninggalkan level psikologisnya di 7.200-an. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Saham pilihan yang pertama ada Cuan direkomendasikan buy, support yang bisa diperhatikan di 4.500, resistennya cukup lebar ini hingga ke 7.000 pemirsa. Kemudian BRPT juga direkomendasikan buy, supportnya di 900, resisten hingga ke 1.200. Kemudian untuk posisi saham pilihan selanjutnya ada MPMX, di mana posisi MPMX juga direkomendasikan buy, supportnya di 990, resisten hingga ke 1100. Dan terakhir ada ULTJ dari consumer, supportnya di 1700, resisten hingga ke 2080, tapi lebih direkomendasikan buy on weakness. Ya, ada Cuan, BRPT, MPMX, ULTJ, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosep Gabetua selaku Senior Analyst of Creative Trading System. Pak Yosep, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke Cuan, Pak. Analisis dan pertimbangannya. Cuan masuk ke dalam salah satu saham pilihan dan juga buy di level berapa untuk Cuan? Oke, kalau untuk saham Cuan sendiri, pertimbangan kenapa ini masuk jadi saham pilihan, di level ini sebenarnya ini salah satu level, ini level terendah lah. Ini saham Cuan ini lagi ada di area di mana ini level terendahnya di tahun 2024, dan kalau misalnya kita ngelihat dari broker summary-nya, kita ngelihat dari pola transaksi yang terjadi, ini mengindikasikan adanya akumulasi dari para smart money di saham ini kayak gitu. Jadi ini pola akumulasinya cukup besar, harganya udah terdiskon. Menurut saya ini salah satu salah satu pilihan yang menarik lah di saat kita menanti investor asing lagi asik melakukan profit taking. Oke. Range dari resistennya cukup lebar Pak, hingga ke 7.000. Oke, kalau untuk range sebenarnya bertahap sih. Ya. Maksudnya nggak perlu harus di hold terus sampai 7.000. Kalau misalnya memang di level 6.300 seperti itu udah dirasa keuntungannya udah maksimal, ya di profit taking aja dulu. Dilakukan secara bertahap lah. Resisten terdekat ke 6.300 untuk Cuan, asing sudah mulai ambil posisi ke dalam saham ini. Secara teknikal tadi, secara year to date, ini saham Cuan sudah menyentuh ke level terendahnya di posisi sebelumnya di 4.600, sekarang sudah di posisi 4.980. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Yosep, ada BRPT, Pak. Anda juga rekomendasikan buy di level berapa? Dan sekaligus Pak Yosep, kita akan coba menjawab pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek ini untuk BRPT. Ada Bapak Huanji ini tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan BRPT. Posisi BRPT, support dan resistennya, dan entry di level berapa. Dan tampaknya juga sejalan dengan pembahasan kita. Silakan Pak Yosep. Kalau untuk BRPT sih support yang bisa diperhatikan ya seperti yang tadi dibahas di 900, atau misalnya kalau misalnya dapat harga yang lebih rendah lagi, misalnya supportnya bisa dijaga-jaga di 800 lah kayak gitu. Cuman pertimbangan BRPT sebenarnya cukup mirip dengan Cuan. Ini akumulasinya cukup besar. Misalnya kalau kita lihat relatif ke beberapa waktu terakhir, ini ada indikasi akumulasi dari smart money-nya. Kita ngelihat juga smart money-nya mostly ini broker asing juga. Jadi ini cukup menarik untuk BRPT dan harganya juga udah terdiskon cukup besar. Jadi menurut saya ya why not untuk BRPT. Baik, dari fundamental kinerja mereka juga bervariasi. Grup Rego Pangestu, BRPT juga termasuk yang cukup oke, Pak, pencapaiannya di 2023. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, dan tadi pun sekaligus menjawab pertanyaan BRPT yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Saham pilihan ketiga ada MPMX, Pak Yosep. Ini cukup jarang kita bahas dan cukup jarang juga direkomendasikan, Pak Yosep. Kita juga ingin tahu lebih detail ini untuk Pitra Pinastika Mustika TBK ini. Kenapa juga masuk ke dalam satu saham pilihan Anda? Oke, ini kalau misalnya kita ngelihat average yield dividen dalam 5 tahun atau 6 tahun terakhir,
salah satu yang paling royal membagikan dividen itu ya MPMX ini. Kita misalnya bahkan kita sandingkan dengan saham-saham batubara yang memang lagi pesta karena harga komoditasnya lagi selangit tuh waktu itu. Kayak gitu, MPMX ini salah satu yang yield dividennya tinggi dan biasanya mereka bagi dividen tuh ya di kuartal 2 atau di kuartal 3 dan yieldnya tinggi. Biasanya ini kan cukup diminati. Ini biasanya akan terapresiasi dengan sendirinya lah, biasanya seperti itu. Jadi memanfaatkan yield dividen yang tinggi, dan kalau misalnya kita ngelihat harga sahamnya mulai dari bulan Juli tahun lalu sampai sekarang harga sahamnya masih terus sideways. Menurut saya ini salah satu pertimbangan yang menarik. Biasanya kan kalau misalnya saham-saham yang yield dividennya tinggi itu dia baru terapresiasi ketika menjelang tanggal cum date-nya. Dan ini kita lagi ada di momentum di mana harga sahamnya belum bergerak sama sekali. Padahal kalau kita lihat historis, ini salah satu yang memberikan yield dividen tertinggi. Jadi menurut saya itu pertimbangannya untuk MPMX. Baik, dari sisi kinerja juga ikut memberikan andil tidak Pak? Karena ada beberapa emiten yang kinerjanya turun tapi tetap komit membagikan dividen untuk MPMX. Iya, kalau misalnya kinerja jelas, karena dividen ini kan mengambil perannya, ini kan perannya direksi, perannya perusahaan yang lagi dibagikan kan, bukan kalau harga saham kan nih mostly sebenarnya ya orang-orang marketnya yang bergerak di situ. Baik. Sedangkan kalau dividen ini dari perusahaannya, jadi sangat berpengaruh dari perusahaannya juga. Cuman ya kalau untuk MPMX sendiri sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir. Ini salah satu portofolionya Saratoga Group. Kalau misalnya untuk menekan perusahaan ini membagikan dividen dalam jumlah besar, saya rasa tekanan dari Saratoga Group seharusnya lebih besar daripada investor seperti kita. Kita beralih ke sampel yang terakhir sebelum jeda, Pak Yosep. Ada ULTJ, Pak. Penutupan hari ini flat di 1.900. Di sepanjang perdagangan hari ini juga lebih dominan bergerak di zona merah. Analisis Anda untuk ULTJ? Ya, untuk ULTJ sendiri ini pertimbangannya ini smart money dari saham ini. Bahkan kalau misal kita ngelihat nih dikerucutkan smart money-nya itu siapa, itu pengendalinya sendiri, pemegang saham terbesar dari ULTJ itu Pak Sabana. Itu ya di ininya lah, yang individunya kayak gitu. Jadi ini beliau memborong cukup banyak saham ULTJ, dan kalau misalnya kita ngelihat dari broker summary-nya juga memang menunjukkan ada pola akumulasi yang cukup besar. Jadi itu pertimbangannya untuk ULTJ. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan tadi untuk 4 saham pilihan ada Cuan, BRPT, kemudian MPMX dan juga ULTJ. Pak Yosep, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan masih cukup banyak di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yosep, kita lanjutkan. Selanjutnya dari WhatsApp interaktif kami, Pak Yosep menanyakan Antam, Pak, ada 2 penanya. Yang pertama ada Bapak Bambang Februamito menanyakan Antam, average down di 1656. Bagaimana dengan saham ini, bisa ke 1.700 tidak? Atau lebih untuk jangka pendek ini, Pak? Kemudian Antam juga ditanyakan ada Rasya dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan Antam, minggu depan bagaimana pergerakannya. Mungkin maksudnya pasca libur lebaran Idul Fitri ini, Pak. Silakan Pak Yosep untuk Antam. Kalau untuk Antam secara teknikal ini sebenarnya menunjukkan ada tren reversal. Ini di mulai dari Maret, tanggal 5 Maret sampai dengan awal April ini sebenarnya udah menunjukkan bahwa kayaknya ada pembalikan tren dan pola akumulasi juga mulai terlihat. Jadi kalau untuk 1.700 dalam waktu dekat sih menurut saya mungkin pasca libur lebaran ya, itu menurut saya mungkin tercapai kalau untuk 1.700 atau bahkan di 1.800. Kalau mau entry, Pak? Kalau mau entry menurut saya di level sekarang itu juga cukup menarik sih kalau misalnya ngelihat harga sahamnya udah terdiskon seperti ini. Baik. Selanjutnya ada Bapak Andrew dari Tangerang Selatan menanyakan perbankan untuk BNGA, Pak Yosep. Ya. Punya harga di 2.130, Pak. Apakah ada peluangnya untuk 1 bulan ke depan mengalami peningkatan support dan resisten dan juga mau bagi dividen untuk BNGA?
Kalau untuk 1 bulan ke depan ini sebenarnya ini udah deket banget ya, udah di area all time high sih sebenarnya. Kalau misalnya di 2100 ya di hold aja, ini pilihannya sedikit nih untuk kalau udah masuk di level 2100 dan memanfaatkan momentum pembagian dividen. Sebenarnya ini juga menarik karena ya di dividen tahun lalu ini cukup besar untuk Iya. BNGA. Jadi bisa diperhatikan lah, ya yang penting ketika pasca kumdetnya itu diperhatikan supaya keuntungannya lebih maksimal kayak gitu, nggak malah jadi impas Iya. kayak gitu. Harga saham BNGA sudah naik tinggi, all time high di 2.200 sebelumnya Pak Yosep ya. Kemudian ada Inder dari Bali Pak menanyakan saham RAM, average down di harga berapa untuk RAM? Untuk RAM ini sendiri juga ini cukup rendah ini sekarang. Kalau misalnya untuk average down, saya nggak berani merekomendasikan untuk RAM sendiri untuk Oke. di average down. Menurut saya ya mungkin di harga IPO atau misal di 300 lah, nggak usah ke harga IPO dulu. Di level 350 itu level yang bisa diperhatikan untuk average down. Kalau misalnya untuk buru-buru melakukan average down sekarang, sepertinya tren bearishnya ini masih cukup kuat. Jadi saya nggak berani merekomendasikan untuk melakukan average down sih. Hari ini 426 melemah cukup dalam di 5,33%. Terakhir singkat saja untuk Goto Pak, sideways bisa buy di harga berapa? Ada Bapak John dari Jakarta. Singkat saja Pak. Untuk Goto sendiri ini sebenarnya udah mulai sideways dan akumulasinya juga udah mulai membesar. Kalau misalnya mau average down, menurut saya ya mungkin ini salah satu momentumnya. Ini mungkin level yang bisa kita perhatikan untuk masuk. Di level penutupan hari ini begitu Pak? Ya di level 60-70 itu Oke. masih level yang baik lah. Baik, untuk Goto melemah di 2,86% dan 68 ada Bapak John dari Jakarta. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Yosep, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Sehat selalu Mas David, thank you. Baik, ada Bapak Yosep Gabetua, Senior Analis of Creative Trading System. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.